Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama Bu Ika. Nah, pada kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah pra-observasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat, Ika. Bu Ika, di sini saya ingin meminta waktunya sebentar. Apakah Bu Ika sibuk? Ya, saya sedikit sibuk karena ada PPG. Oh ya, semoga ini bisa membantu kegiatan PPG-nya Bu Ika ya. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Ika kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini yaitu untuk membantu Bu Ika dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi, kita akan ngobrol santai. Nah, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bu Ika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Ika, dari obrolan kita ini apa yang ingin Bu Ika harapkan? Yang utara dari kegiatan ini, saya berharap agar saya dan teman-teman dapat mengembangkan kompetensi saya di dalam mengajar kegiatan belajar mengajar. Oh ya, baik Bu Ika. Semoga saya dapat membantu Bu Ika. Nah, kalau boleh tahu, besok Bu Ika akan memberikan materi tentang apa ya Bu? Mengenai norma di dalam pendidikan sehari-hari. Oh iya, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ika capai ini apa saja ya? Mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, mengetahui bentuk norma atau contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oh, seperti itu. Nah, sehubungan dengan hal itu, apa saja persiapan yang sudah Bu Ika lakukan? Itu saya akan menyiapkan media, RPP, serta yang dibutuhkan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut seperti LKPD dan
evaluasi pelajaran. Oh begitu. Ya. Oke, sudah sangat lengkap sekali ya perangkat pembelajarannya Bu Ika. Nah, terkait hal itu, kesulitan apa yang Bu Ika rasakan ketika menyampaikan materi pembelajaran besok? Ada yang gampang dan ada yang mudah juga. Gampang maksudnya dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Ada yang mudah menangkap materi yang saya berikan. Mungkin demikian. Terkait dengan hal itu, strategi apa yang ingin Bu Ika lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa agar beragam dalam belajarnya. Begitu. Luar biasa. Berarti Bu Ika sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Wah, bagus sekali Bu Ika. Dari sini sudah kelihatan bahwa Bu Ika sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, dari persiapan itu mungkin ada yang masih kurang Bu? Mungkin sudah bisa, tapi masih dalam proses. Oh, nah untuk menyelesaikan media pembelajarannya ini Bu Ika meminta bantuan dari siapa? Dari rekan-rekan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi saling komunikasi agar bisa berjalan lancar. Oh ya, jadi saling berkolaborasi Ya. bekerjasama dengan rekan sejawat ya Bu. Ya, insya Allah kami semua rekan-rekan guru sangat mendukung kegiatan dari Bu Ika. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu Ika kembangkan dalam hal ini? Tentang kemampuan intelektual, kemampuan sosial, emosional, dan melaksanakan kegiatan belajar agar berubah tapi lebih baik. Oh, seperti itu. Dari penjelasan Ibu, berarti Bu Ika ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan juga emosional kepribadian ya Bu. Nah, strategi apa saja yang akan Bu Ika lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang sudah Bu Ika sebutkan tadi? Saya akan mengembangkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Mungkin saja. Oh ya, bagus sekali Bu Ika. Insya Allah semoga saya bisa membantu Bu Ika dan juga rekan sejawat bisa membantu Bu Ika dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Ika capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi ini nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu tentang apa yang belum dan apa saja yang sudah terlaksana dalam rencana pengembangan diri dari Bu Ika. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok ya Bu. Ya. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Semoga besok semuanya berjalan lancar dan sukses tanpa hambatan apapun ya. Amin. Terima kasih sama-sama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra observasi bersama Bu Ika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Naila.
lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Angel. Silakan adik. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kami kembali. Untuk mengawal kegiatan kita agar fresh dan segar dan semangat, kita melakukan stretching. Silakan Angel. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, konsentrasi, tempo 5, tempo fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, tempo konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Aku Jakarta siap. Selamat pagi. Kelas 5. Kelas 5. Ini tadi semua masuk ya. Mungkin ada yang tidak masuk. Sudah.
Ini tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5. Jam 6. Terus? Loh, dapat jam 7. Habis bangun tidur ngapain? Membersihkan kamar tidur. Iya, bersihkan kamar tidur. Yang baru datang? Mandi. Langsung mandi? Ya, terus yang bangun jam 7? Langsung berangkat ke mandi. Nah, kira-kira kalau jam 7 berangkat, terlambat nggak? Kalau terlambat, bagaimana? Kalau kamu melaksanakan kegiatan dari pagi, ngapain tadi? Bangun tidur. Setelah itu, Membersihkan kamar tidur. ya membersihkan tempat tidur. Terus mandi. Terus apa? Sarapan pagi. Kalau tidak melaksanakan seperti itu, kira-kira ditegur nggak dengan oleh orang tua kalian? Jadi di rumah juga ada aturan atau apa? Tata tertib yang harus ditaati. Kalau tidak ditaati, kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang dapat hukuman? Apa, Laura? Kalau tidak ditaati atau dipatuhi peraturan di rumah, itu apa? Menyapu. Hukumannya dia mendapat hukuman menyapu. Terus bilang kalau tidak menaati aturan yang ada di rumah, apa? Dikepuk. Terus dimarahi. Ya. Jadi walaupun di rumah juga ada aturan atau tata tertib. Sekarang masuk ke materi, yaitu tentang aturan atau tata tertib ataupun disebut juga norma. Silakan buka bukunya. Membahas tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih norma itu? Ya, norma adalah kaidah, aturan atau adat, kebiasaan ataupun hukum yang berlaku di masyarakat. Kalau norma itu tidak dilakukan, akan merusak apa? Ya, merusak aturan kata gila. Kalau tidak terlaksanakan dengan baik, apa? Tidak nyaman atau tidak selain nyaman, ya tidak damai. Tujuannya apa? Norma itu menjaga ketertiban dan harmoni di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya jenis-jenis norma. Ada norma apa saja? Ya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Di dalam bukumu norma agama apa? Ya. Kumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia tersebut dari Tuhan yang kewajiban agama. Apa? Norma agama adalah sekumpulan atau kaidah yang peraturan hidup manusia tersebut bersumber dari Tuhan
Norma kesusilaan adalah aturan sosial di mana hal tersebut mengatur tentang cara manusia berperilaku yang secara umum dan bersumber dari dalam hati nurani manusia itu sendiri. Norma kesusilaan berarti berkaitan dengan perilaku manusia. Secara umum bersumber dari mana lagi? Hati nurani manusia ya. Yang ketiga, norma kesopanan. Siapa? Norma kesopanan adalah aturan atau tata tertib yang mengatur seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan serta sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Ya, norma kesopanan berkaitan dengan aturan yang bersangkutan dengan budaya. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan untuk menertibkan kehidupan masyarakat, biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat di suatu negara. Ya, norma hukum berkaitan dengan hukuman atau sanksi. Biasanya peraturannya dari negara. Selanjutnya, terima kasih atas jawaban kalian. Selanjutnya masuk ke dalam contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi yang kalian sebutkan adalah norma agama. Contohnya itu menghormati orang tua, Beribadah secara rutin. ya, beribadah secara rutin. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab norma agama yang kaitannya dengan Tuhan atau ajaran agama. Ya, sholat atau beribadah sama, beribadah secara rutin, ngaji secara rutin, boleh. Apalagi sebelum makan berdoa, boleh. Menunjukkan jari yang bisa tentang contoh norma agama. Pakai mic. Ya, boleh sholat tepat waktu. Sudah? Nah, salah satu contohnya yaitu menghormati orang tua. Jadi kita kalau dengan orang yang lebih tua harus bersikap sopan, menghormati, beribadah secara rutin. Jadi melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan atau agamanya masing-masing. Yang kedua, contoh norma kesusilaan yaitu menjaga sopan santun, tidak berbohong. Mungkin di sini ada yang sering tidak berbohong. Di sini ada yang suka berbohong. Masa? Jadi pintar berarti. Lalu apalagi contoh norma kesusilaan? Ya. Iya, bersikap jujur terhadap siapapun itu hampir sama dengan tidak berbohong. Yang mungkin ada lagi contoh. Apa lagi? Oh, jadi ya salah satunya itu menjaga
ketiga sopan santun dan tidak berbohong. Yang ketiga contoh norma kesopanan, menyapa teman dengan sopan. Tidak boleh apa? Mengejek. Jika memanggil temannya harus dipanggil namanya, jangan dipanggil, jangan membuli, mengejek. Anak zaman sekarang biasanya memanggil dengan nama orang tuanya. Biasanya namanya ayamnya dipanggil. Padahal sudah punya nama sendiri kan. Nah, sekarang keempat, norma hukum. Contoh dari norma hukum, mematuhi tata tertib di sekolah. Misalnya apa? Ya, di sekolah. Boleh ada tadi apa? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Boleh. Berarti itu di dalam masyarakat. Sudah masuk ke fungsi norma. Yang pertama, mencirikan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya bagaimana? Iya, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi saling membutuhkan. Misalnya Naila dengan Angel saling berteman. Tidak mungkin kan Naila sendirian bermain, pasti membutuhkan teman. Yang kedua, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya bagaimana? Ya, menjalankan beribadah. Biasanya kalau di dalam ajaran agama atau yang kaitannya dengan Tuhan, apa? Takut apa? Jika melanggar norma atau melanggar, ya takut dosa. Yang ketiga, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Jadi kalau dengan sesama manusia kita harus baik, tidak boleh membuli, mengejek. Yang keempat, mengatur tingkah laku manusia agar terjaga dalam kebaikan. Misalnya bagaimana? Agar misalnya bulan jalan atau bulan dan kami jalan didorong oleh adik. Nah, kira-kira itu bagaimana? Baik apa tidak? Jadi kalau tidak baik jangan dilakukan. Jadi kita harus bersikap atau bertingkah laku agar kita menjadi orang baik. Tidak boleh menjahili, tidak boleh mengejek, membuli. Nah, kalau kita tidak mematuhi norma, dampak pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yang pertama yaitu menciptakan konflik sosial. Seperti apa kira-kira? Pertengkaran, perselisihan. Ya, bisa terjadi konflik sosial dan bertengkar. Yang kedua, merusak kepercayaan. Misalnya gini, gila
tiba-tiba mengambil pensilnya temannya dan ketahuan sama guru. Lalu oleh guru dibawa ke kantor. Di kantor diberi hukuman atau sanksi. Besok lagi ada pensil temannya yang hilang, otomatis apa? Yang dituduh gila. Ya itu tadi, sudah tidak percaya dengan gila. Nah itu contoh dapat merusak kepercayaan. Yang ketiga, menurunkan standar moral. Misalnya apa? Yang lain apa? Tentang perilaku manusia. Perilakunya harus yang baik. Yang terakhir, sanksi hukum bagi individu. Contohnya misalnya mencuri. Apa? Hukumannya apa? Dibawa ke polisi lalu dipenjara. Terima kasih. Nah, agar kalian lebih mengerti lagi, ini bisa ada video tentang norma. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih penting? Di penjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritakan alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, orang jajan pun bilang. Jadi sebenarnya ada peraturan mau lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita. Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngantek satu sama lain tanpa takut dilapori. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak gitu bisa bebas kurung orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau muncul aturan itu nggak cuma buku tertulis saja. Ternyata ada yang nggak tertulis kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang ngelatih kita biar nggak update status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, karena kalian selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apa dunia kita soal peraturan itu mustahil aja? Oke, mari sama-sama dorong balik ke rujal karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu terbentuk secara natural, ya spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengin cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat menjadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Terus sekarang, bisa nggak kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintahan? Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Finlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem ada Somalia yang mempertumpahan darah dari meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa melindungi rakyatnya.
paradoks, tanpa peraturan justru tidak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Di situ ada yang tidak sesuai dengan aturan atau norma. Apa? Perilaku apa? Apa? Pembunuhan dan pencurian. Di situ tadi ada banyak tentang perilaku yang berkaitan dengan aturan ataupun norma. Ada norma atau aturan atau hukuman yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau hukuman yang tidak tertulis, contohnya apa? Ya, boleh lewat di depan ibu guru dengan membuku atau menundukkan badan. Apalagi Naila, tidak boleh bertengkar. Ya, itu termasuk ke dalam aturan yang tidak tertulis. Kalau aturan yang tertulis, contohnya apa? Ya, boleh. Karena di situ masuk ke dalam aturan di mana? Sekolah, di masyarakat, boleh. Lalu apa lagi? Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Itu termasuk peraturan yang tertulis di dalam sekolah. Sampai di sini mungkin kalian bisa mengerti? Bisa. Tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Jadi norma ada berapa tadi? 4. Norma apa saja? Ada kesusilaan, sopanan, norma hukum. Jika tidak mematuhi norma atau hukum yang berlaku, bagaimana dengan manusia akan seenaknya dan semaunya serta liar, ya kan? Jadi norma atau aturan harus kita taati dan patuhi. Setelah itu kalian, saya kasih tugas per kelompok menjawab pertanyaannya. Nanti setelah itu kalian maju persentase, ya. Untuk
satu dulu. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah selesai maju presentasi. Kira-kira 15 menit, 10 menit. Silakan dikerjakan. Ini semuanya jawab 1 soal 3.
Yang dicari adalah contoh perilaku kehidupan sehari-hari ya. Bukan kunci, contoh.
Simak. Kami dari Mahkota akan menjelaskan aktivitas yang sesuai dengan tema di lingkungan rumah. Yang pertama, rumah agama. Satu, berkesan kita memiliki agama kemudian kalau kita menjadi siswa. Yang kedua, yang kesusilaan, menjaga sopan santun, menjaga nama baik diri atau keluarga, saling menghargai dan menghormati antara sesama anggota keluarga. Karena kesopanan, satu meminta izin kepada orang tua atau anggota keluarga lain atau orang tua. Dua, mengucap salam saat masuk atau keluar rumah. Tiga, menghindari penggunaan kata-kata kasar dalam berinteraksi satu sama lain. Ya, yang terakhir. Mematuhi tata tertib di rumah. Dua, tidak menjadi orang tidak wajib. Gak boleh dilakukan. Tidak melakukan orang tua. Ya. Kita kasih apa?
Ayo, kelompok 1. Silakan. Kesusilaan dibacakan dengan tabu. Boleh lagi. Satu, juga harus sopan santun, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Tiga, menghormati sesama manusia. Norma kesopanan akan dibacakan oleh anak. Satu, menyapa teman dengan sopan. Dua, bersalaman ketika bertemu keluarga di jalan. Tiga, turut serta rutin menjaga ronda sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Norma hukum akan dibacakan oleh Danis. Ya, kaitannya dengan masyarakat Israel. Lalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kita kasih apa? Oh, kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Silakan. Nah, kita sudah melaksanakan diskusi tentang norma. Sekali lagi, norma ada berapa tadi? Apa saja? Norma hukum ketika tidak melaksanakan atau menaati aturan ataupun norma akan mendapat sanksi atau hukuman. Ya, terima kasih. Agar semakin memahami tentang norma, Rika punya lagu tentang norma.
Mari kita nyanyikan bersama. Sampai tepuk tangan. Verifika, bagaimana perasaan kalian? Terus kalian semua memahami materinya enggak? Ya, terima kasih. Agar lebih paham lagi, kalian tak kasih soal ada 10 ya, individu. Kalau tadi sudah melaksanakan soal kelompok atau diskusi, sekarang mengerjakan sendiri satu-satu ya. Dikerjakan ya. Pojok dikasih nama kelas ya. Ya, kesepakatan berapa menit? 15 menit. Ya, 15 menit. 10 menit soalnya 10. Ya. Dikasih nama kanan atas. Yang penting dikasih nama.
sudah menjawab soal individu dengan baik. Sekarang karena kegiatan hari ini telah selesai, Bika ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati kalian, Bika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengakhiri kegiatan belajar ini, sebelum pulang berdoa dulu. Silakan Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih semuanya. Silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Paramita dan juga rekannya Bu Dika. Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih sudah menyambut saya kali ini dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan melakukan pengamatan di saat panjenengan melaksanakan kegiatan observasi Alhamdulillah sudah dilalui untuk kegiatan pra observasi dan juga observasinya Sudah lancar. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kali ini nanti saya akan mengamati panjenengan melakukan keterampilan goceng untuk kegiatan seperti apa. Langsung mawon nggih, monggo bisa langsung dimulai untuk pas observasi. siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik ya Bu Ika ya. Jadi di kegiatan pasca observasi ini itu tujuannya adalah saya ingin mengajak Bu Ika untuk mengobrol banyak, terkhusus pada kegiatan yang sudah Bu Ika lakukan di pertemuan sebelumnya, di kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ika di kelas 5 ya Bu ya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Ika. Boleh ya Bu ya? Baik, untuk yang pertama di sini yaitu bagaimana perasaan Bu Ika setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah tapi banyak yang kurang sempurna. Oh gitu, baik. Ada beberapa hal yang kurang sempurna ya Bu? Ya, Oh ya. Lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran saya sebagai supervisor di dalam kelas? ya ada yang sedikit tegang dan memasuki lancar. Terus untuk pembelajaran berikutnya saya berusaha lagi. Ya mungkin agak sedikit grogi sedikit ya. Biasanya kan tidak ditunggu, sekarang ditunggu seperti itu ya Bu. Alhamdulillah baik Bu. Berikutnya bisa Bu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah
sudah melakukan sesuai rencana, mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban serta menyajikan contoh-contoh dalam anggota keluarga dan sekitar masyarakat. Oh, seperti itu ya. Kemudian untuk proses pembelajarannya di sini untuk model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran mendorong siswa untuk memecahkan masalah. Nah, ini sudah dilaksanakan ya Bu ya? Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan menggunakan sintak-sintak sesuai dengan modul ajar. Wah, alhamdulillah. Ya, ini di sini di catatan saya itu juga sudah sesuai beberapa yang sudah Ibu sampaikan di pra observasi. Juga sudah tamat semuanya. Terkhusus untuk sintak problem based learning kemarin juga anak sudah mengikuti diskusi, menyelesaikan LKPD, presentasi dan juga evaluasi ya Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, jadi ini tentang hambatan Bu. Selama proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, ada hambatan apa Bu? Ada hambatan, ada siswa yang kurang aktif dalam tanya jawab, masih takut dalam pembelajaran langsung. Oh ya. Baik, kemudian selain itu, apakah ada hambatan lain juga yang mungkin pada siswanya mungkin? Ya, banyak siswa yang masih takut dan minta ditunjuk misalnya untuk menjawab pertanyaan lipat. Oh ya, itu juga kemarin saya amati juga terjadi ya. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi ini Bu, kira-kira menurut Bu Ika, apa sih kok bisa terjadi hambatan ini? Lalu apa alasan menurut Ika Bu? Mungkin di situ saya kurang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran dan saya hanya memberi penyampaian secara di depan gitu, tidak melalui diskusi, kurang maksimal gitu ya. Ya. Baik, jadi itu ya, diberikan kesempatan langsung kepada siswa yang ingin Ibu tuju ya. Ya. Jadi biar semuanya merasakan kesempatan yang sama untuk berbicara seperti itu ya. Baik, kemudian karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan ini Ibu mulai action atau melaksanakan atau memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi untuk pembelajaran Ibu selanjutnya? Rencananya saya melaksanakan untuk pembelajaran berikutnya evaluasi selanjutnya. Oh ya, Bu, sangat luar biasa Ibu dari apa yang sudah Bika laksanakan kemarin ya. Ketika saya amati, jadi memang secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di pra observasi, alhamdulillah semuanya ada atau tampak semuanya, mulai dari penyampaian tujuan, kemudian strateginya juga ada, lalu model pembelajarannya, serta sintak-sintaknya juga sudah saya catat semuanya sudah ada. Cuma memang ada beberapa hambatan yang tadi disampaikan tadi ya. Memang itu juga terlihat adanya siswa itu hanya beberapa anak yang aktif ya. Jadi penyampaian hambatan Bika sudah detail, ini sudah sesuai dengan catatan saya. Dan juga solusinya juga sangat luar biasa bagus Bika. Saya harapkan solusi yang sudah Bika sampaikan ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga membantu kegiatan pembelajaran Ibu bisa lebih positif lagi, apalagi pembelajaran Ibu bisa lebih mendukung dari potensi siswa, berpihak pada siswa dan memaksimalkan potensi setiap siswa.
Itu ya. Ya, Baik, cukup itu pertanyaan dari saya, Bika. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bika sudah bersedia untuk saya observasi. Ya, mulai dari pra observasi kemarin, kemudian aksi yang Bika lakukan dan pasca observasi ini. Terima kasih Bika sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya kegiatan di observasi ini. Saya mengamati dari awal sampai akhir ini panjenengan sudah luar biasa dalam melakukan kegiatan percakapan di pasca observasi. Keterampilan coaching sudah nampak di sini untuk supervisi akademik. Yang pertama panjenengan sudah melakukan percakapan larang ya, jadi pembinanya kan Bika sudah memberikan umpan balik juga. Di awal panjenengan sudah menyampaikan juga untuk tujuan percakapannya ya, tujuan coachingnya sudah nampak di sini luar biasa sekali. Sukses untuk Bu Paramita ya dalam percakapan pasca observasi ini. Kemudian selain itu saya juga ingin menyampaikan dalam percakapan yang sudah berlangsung ini tadi juga ada umpan baliknya dua arah dan juga umpan balik sudah nampak. Panjenengan sebagai CGP juga sudah menemukan area pengembangan dari rekan sejawatnya dalam pembelajaran di kelas. Mungkin tadi ada hambatan, kemudian rekan sejawat juga sudah memberikan solusinya. Dan juga mungkin ini nanti bisa panjenengan catatkan untuk membaca catatan panjenengan melengkapi tugas di modul 2.3 di bagian aksi nyata pada catatan percakapan observasi di kelas ya. Jadi di situ ada 5 lembar nanti mau dilengkapi. Selain lembar untuk area pengembangan diri dan perbaikan diri, juga ada tadi rencana aksi untuk pengembangan diri. Disampaikan tadi pembelajaran selanjutnya akan melaksanakan aksi untuk pengembangan diri ini. Panjenengan juga bisa mencatatkan Bu Paramita di lembar rencana pengembangan diri pada LMS di modul 2. Luar biasa sekali, saya ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini Bu Paramita. Alhamdulillah. Mungkin cukup dari kegiatan di pasca observasi ini sama saya. Terima kasih kepada Bika yang sudah bersama kita dalam tahapan sampai Bu Paramita di pendampingannya tadi. Saya mengucapkan mohon maaf dan kesalahan yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak